Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita memasuki pelajaran fikih di semester 1 bab 1. Yang akan kita pelajari yaitu tentang makanan dan minuman. Anak-anak, dalam Islam bahwasanya makanan dan minuman itu diatur sedemikian rupa. Kenapa? Karena makanan dan minuman itu mempengaruhi ruhaniyah kita maupun jasmaniah kita. Itu indahnya Islam. Anak-anak, kita akan masuki tentang makanan dan minuman halal dan haram. Nanti akan kita bahas mulai jenisnya, kemudian mulai manfaat dan madaratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di bumi ini, di dalamnya terdapat makanan dan minuman. Semuanya dipersiapkan untuk manusia agar manusia dapat menggunakan dan menikmatinya, ya. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia telah memberikan batasan-batasan yang sangat jelas, khususnya dalam hal makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memakan dan meminum yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa syukur. Anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur segalanya, sebagaimana Allah mengatur cara kita makan, cara kita minum, cara kita memperoleh makan maupun minum. Maka bunyi ayat di atas yang dimaksud halal dan baik atau halalan thayyibah adalah makanan tersebut harus halal dan harus baik. Jika suatu makanan atau minuman digolongkan sebagai makanan atau minuman yang halal, maka status halal tersebut berlaku untuk semuanya. Demikian pula status haram. Jika Allah sudah menerangkan atau sudah menetapkan haram, maka semuanya akan haram. Entah itu mau dibuat apa atau entah itu diolah apa, tapi kalau dasarnya haram tetap haram, kecuali sesuatu yang darurat. Nanti akan Anda terangkan, ya. Kemudian kalau statusnya itu baik, ya, baiknya makanan atau minuman itu sangat bergantung dengan kondisi masing-masing orang. Contohnya, daging kambing adalah makanan yang halal bagi semua orang, tapi belum tentu baik bagi orang yang mempunyai darah tinggi atau kolesterol, ya. Ini baik, tetapi belum tentu untuk untuk manusia lain baik. Seperti durian itu kan buah yang lezat, buah yang mahal, tetapi baik bagi orang yang sehat, tapi tidak baik bagi orang yang kena diabetes maupun darah tinggi. Ini contohnya. Hampir semua makanan atau minuman yang Allah ciptakan di bumi ini halal untuk dikonsumsi. Hanya sebagian yang teramat kecil di antara makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah. Jadi Allah memberikan makanan, contohnya aja buah-buahan. Allah menciptakan buah, contohnya aja mangga. Allah menciptakan berbagai macam mangga. Ada beberapa varian, itu untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Kemudian Allah menciptakan berbagai macam minuman.
mulai dari susu, kemudian madu, mata air, kemudian air kelapa, semuanya untuk manusia. Begitu sayangnya Allah kepada manusia. Maka anak-anak, kita wajib bersyukur ketika Allah sudah memberikan semua nikmatnya untuk kita. Anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita. Setidak-tidaknya kita mengikuti apa yang telah dilaksanakan atau dilakukan Rasulullah terhadap makanan tersebut. Ya, suatu contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai minuman yang manis dan dingin. Ya, jadi Rasulullah itu suka yang manis dan dingin. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, karena habbus syarabi ila rasuli sallallahu alaihi wasallam al-hulwal barid. Ya, al-hulwal barid, ya. Artinya minuman yang paling disukai Rasulullah adalah minuman yang manis dan dingin. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah dan tidak disebutkan haramnya di dalam Al-Quran atau hadis. Nabi Muhammad SAW paling suka makanan yang manis dan yang dingin. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan makanan dan minuman yang baik bagi manusia dan mengharamkan sesuatu yang buruk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, dan yang menghalalkan yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi sesungguhnya Allah sangat menyayangi dan berkehendak melindungi atau menyelamatkan manusia. Namun seringkali manusia tidak dapat menyadarinya atau bahkan menolaknya. Dengan demikian, orang-orang yang tidak mengindahkan larangan Allah termasuk orang yang tidak mau dilindungi dan diselamatkan oleh Allah. Kemudian anak-anak, makanan yang diharamkan telah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kita buka bersama-sama Al-Maidah ayat 3. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Maka anak-anak tadi dalam surat Al-Maidah itu sudah diterangkan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Nah, kemudian contoh makanan dan minuman yang haram, ya. Contoh makanan dan minuman yang haram, ya. Yang pertama, bangkai binatang darat kecuali bangkai belalang. Jadi kalau ada bangkai kok kita makan, itu haram. Tetapi ada yang dihalalkan. Apa? Belalang. Kemudian yang nomor 2, darah. Kemudian yang nomor 3, makanan yang memabukkan. Kemudian yang keempat, daging babi. Yang kelima, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Maka kalau kita menyembelih hewan, kok kita lupa menyebut nama Allah, maka hewan itu statusnya sudah bangkai, tidak boleh kita makan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengharamkan sesuatu yang memabukkan, minuman yang memabukkan. Seperti sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Artinya tiap-tiap yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr hukumnya haram. Jadi kalau minuman itu memabukkan, entah itu
berasal dari buah-buahan yang difragmentasi ya menjadi sesuatu yang memabukkan, itu haram. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi untuk berhala ya, atau berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Itulah anak-anak makanan dan minuman yang diharamkan yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian kita memasuki tentang binatang halal dan haram ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bermacam-macam jenis binatang, tetapi tidak semua binatang tersebut berstatus hukumnya halal. Ada binatang yang boleh atau halal dimakan oleh manusia, dan ada yang tidak boleh atau haram dimakan manusia. Pembatasan untuk tidak makan daging yang diharamkan bagi orang yang beriman sama sekali tidak mengurangi nikmat atau kesenangan yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang beriman ya. Hal itu karena jika dibandingkan dengan jumlah hewan yang dihalalkan dengan hewan yang diharamkan, terhitung amat sangat kecil ya. Contoh binatang yang halal sangat banyak ya, daripada binatang-binatang yang haram. Tetapi setan kadang menggoda. Allah menyediakan begitu banyak hewan yang halal, tetapi digoda setan kepingin merasakan sesuatu yang haram. Nah, ini yang tidak boleh. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 96 ya, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wat-tahuru ma'uhul hillu maitatuhu." Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa bangkai binatang laut itu halal. Jadi ada dua jenis bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ukhilat lana maitatanil hutu wal jaradu." Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Dari hadis di atas kita memperoleh penjelasan bahwa semua bangkai binatang yang berasal dari laut ya, yang hidupnya di laut adalah halal. Sebaliknya, semua jenis bangkai binatang darat adalah haram kecuali bangkai belalang ya. Kemudian binatang yang diharamkan juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya. Sudah yang bunyinya, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Li ghair, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Jadi anak-anak, dari uraian yang ada di atas bisa diambil kesimpulan dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Kita simpulkan semua hewan halal untuk dimakan kecuali ada beberapa yang diharamkan. Antara lain, yang pertama babi. Yang kedua, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang ketiga,
binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelian, seperti tercekik, dipukul, terjatuh, dan tertanduk atau tertanduk iwan buas kemudian mati. Nah, itu tidak boleh. Yang keempat, binatang yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih sebelum mati. Ada hewan buas menerkam hewan buruan kita sebelum mati, masih hidup kita sembelih, itu halal. Tapi kalau terlanjur mati, nah itu haram. Yang kelima, binatang yang disembelih untuk berhala. Yang keenam, binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Anjing, ular, tikus, gagak, burung, elang, ya. Itu haram, ya. Kemudian binatang yang dilarang membunuhnya. Semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi, itu juga haram. Kemudian binatang yang bertaring dan berkuku tajam, seperti harimau, gajah, kucing, beruang, kelelawar, burung hantu, dan sebagainya. Kemudian yang 9, binatang yang menjijikkan, buruk dan kotor, seperti cacing, kutu busuk, tikus, itu semua haram karena menjijikkan. Nah, kemudian anak-anak, kita masuk ke manfaat makanan dan minuman halal. Manfaatnya apa? Nah, Allah pasti memberikan hikmah kenapa kita harus memakan makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, akan memiliki tubuh yang sehat karena makanan yang dimakan adalah makanan yang sehat. Ini secara jasmani. Kemudian yang kedua, akan mendapat ridha Allah dan terhindar dari murkanya. Orang yang suka makan makanan yang halal, Allah akan meridhoi kita. Dan Allah akan menghindarkan murkanya bagi orang-orang yang selalu makan dan minum dengan cara atau dengan makanan yang halal. Kemudian yang ketiga, akan memiliki hati dan pikiran yang bersih karena makan yang halal. Ya. Makan minuman yang kita makan itu halal, itu menimbulkan hati kita bersih, terhindar dari penyakit hati. Ya. Kemudian yang keempat, akan memperoleh rezeki yang halal karena rezeki yang boleh digunakan untuk sesuatu yang halal. Makanan yang kita makan halal, kemudian menghasilkan tenaga yang diridhai oleh Allah. Kemudian kalau kita sudah bertenaga, insya Allah kita mencari nafkah juga dengan cara yang halal. Kemudian anak-anak yang terakhir, akibat makanan dan minuman yang haram. Akibatnya apa kalau kita suka makan dan minuman yang haram? Yang pertama, akan mendapat murka dan azab dari Allah di dunia maupun di akhirat sebab telah melanggar larangan Allah. Ya. Yang nomor dua, akan sulit menerima ilmu dan kebenaran karena tubuhnya telah dipenuhi oleh sesuatu yang haram. Kemudian yang ketiga, tidak akan mendapat keberkahan dari Allah. Yang keempat, akan memiliki tubuh yang mudah terkena penyakit sebagai akibat dari pengaruh makanan yang haram. Kemudian yang kelima, akan memiliki sifat-sifat buruk sebab melanggar larangan Allah, termasuk salah satu sifat setan. Ya. Maka ini anak-anak, bab 1 tentang makanan dan minuman yang halal dan haram bisa diulang-ulang lagi. Kita bisa tahu jenisnya, kemudian kita tahu manfaatnya, sampai kita tahu madaratnya. Cukup sekian dari Anda. Kita lanjutkan di bab 2. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.